Fasal di dalam menjelaskan sebagian sunnah-sunnah khutbah dan sunnah-sunnah salat Jumat. Tusannu ala minbarin. Tusannu disunnahkan khutbah Jumat ala minbarin di atas mimbar. Di atas mimbar. Fa illam yatayassar, maka jikalau tidak mudah di atas mimbar, fa ala murtafi'in, maka di atas tempat yang tinggi. Kalau mimbar nggak ada, maksudnya sulit nyari mimbarnya, khatibnya ada naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit. Kan kalau di Atin kan, Masjid Atin, gitu kan? Apa ya? Begitu kalau khatib. Wa ayyusallima inda dukhulihi. Ini buat khatib ya. Wa ayyusallima, dan hendaklah mengucap salam khatib inda dukhulihi, ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Ini buat imam. Kalau buat jamaah, kalau buat mustami', jangan ucap salam masuk masjid. Oh begitu? Iya, peraturannya begitu. Masuk aja udah. Bedain. Ya bedain. Kalau imam salam, kalau bukan imam jangan salam. Sangka imam. Nah, sangka imam. Assalamualaikum. Gitu ya. Wa inda tulu'ihi, dan ketika naik ke atas mimbar. Jadi mengucap salam ketika naik ke atas mimbar. Buat siapa ini? Nah, ini buat satu, buat muadzin. Ini jangan dilakukan khatib nih. Jadi khatib itu sunnah juga mengucapkan salam pada muadzin. Kan kita kalau yang di masjid tertentu udah pakai tongkat tuh ya. Kita dikasih tongkat sama muadzin tuh. Nah, ketika menerima tongkat ini, assalamualaikum kepada muadzin. Itu jarang dilakukan tuh khatib. Padahal sunnah itu. Mengucap salam bukan hanya kepada jamaah yang di depan, tapi pada muadzinnya pun sunnah itu. Assalamualaikum. Naik ke atas mimbar, menghadap ke wa aqbala wa idza aqbala alaihim, dan apabila menghadap alaihim kepada mustami', ya. Jadi 3. Masuk masjid salam, yang kedua pas naik mimbar salam, salamnya kepada siapa? Kepada muadzin. Terus yang ketiga, salam kepada orang-orang di hadapannya. Jadi khatib sebelum adzan dikumandangkan, salam lagi, 3 kali salam nanti khatib. Masuk masjid, kepada muadzin, lalu kepada jamaah. Wa ayyajlisa halatal adzani, dan hendaklah duduk khatib halatal adzani, pada saat posisi adzan atau kondisi adzan. Duduk dulu. Wa ayyuqbala alaihim, dan hendaklah wa ayyuqbala, dihadapkan khatib alaihim, di hadapan jamaah lah, iyalah, jelas dulu. Wa antakuna balighatan, dan hendaklah khutbah itu balighatan, jelas, ya, mafhumatan, dipahami, qasiratan, singkat padat jelas lah, gitulah. Singkat padat jelas, balighatan jelas, mafhumatan padat berisi, qasiratan singkat padat jelas. Jelas di sini jelas, padat, singkat. Ya, balighatan, mafhumatan, qasiratan. Jelas, padat, singkat. Mantap. Bungkus. Gitu, ya. Kenapa? Perintah Nabi. Ya, Nabi sabdakan, "Atillu sholata wa aqsirul khutbah." Atilus sholah, panjangkanlah sholat, wa aqsirul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Kadang kita mah terbalik ya. Sholat mau kuliah kulhu, khutbah 2 jam. Nah ini sebalik, atilus sholata wa aqsirul khutbah, panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Wa ayyaktamida ala nahwi asan biyasarihi, dan hendaklah khatib ya'tamida, bersandar, ya. Bersandar di sini maksudnya memegang, ya. Ala nahwi asan, atas seumpama ason. Apa ason? Tongkat. Kalau nggak ada tongkat, busur panah boleh. Iya boleh. Kalau nggak ada busur panah, pedang.
Kalau nggak ada pedang, senjata laras panjang. Kalau nggak ada, nih punya Hamzah TV nih, pegang nih. Tripod, pegangin. Kalau nggak ada tiang mic. Pegang, pokoknya berpegang. Apa yang pegang? Biasarihi, dengan tangan kirinya. Itu berarti di tangan kirinya memegang sesuatu, tongkat. Sunnah itu. Kiri ya. Wa yumnahu bil minbari, dan tangan kanan khatib bil minbari, kepada mimbar. Begini berarti. Ini mimbar kan. Nah, tidak ada nih khatib kesempatan tangannya untuk hadirin. Tapi pengecualian, kalau pada kondisi tertentu boleh hanya dengan ini saja, musabbah. Misalkan mengisahkan sesuatu, misalkan khatibnya bicara masalah apa? Tauhid misalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, misalkan gitu ya. Dia begini, ini ada masalah. Kalau memang ada hajat yang memang membutuhkan kepada itu pun hanya tunjuk saja. Kalau nggak ada hajat, makruh hukumnya khatib itu mengangkat tangan. Nggak boleh. Ya, tapi kalau ada hajat boleh, itu pun hanya tunjuk saja. Antum kalau lihat khutbah Jumatnya Habib Umar tuh dia tahu gitu. Ayuhal jamaah. Ini penekanan seakan-akan. Tapi hanya ini saja. Ininya boleh lipat. Tangan yang lain, jari yang lain dilipat. Hanya ini saja. Emang ada. Kalau ulama yang bolehkan kalau untuk hajat nih, musabbah, tunjuk saja. Wa yubadiru dan bersegera bin nuzuli, untuk turun. Kalau udah kelar khutbahnya, buru-buru turun. Jangan nangkring aja di atas. Buru-buru turun. Wa yukrahu, dan dimakruhkan iltifatuhu, tongak tengoknya khatib. Iltifat. Dimakruhkan menoleh khatib. Dari besan kayaknya. Kamar. Di mana nih kamar tua ya duduknya? Makruh khatib tuanya. Makanya kenapa membaca teks itu lebih afdol daripada tidak? Karena khatib yang baca teks, matanya nggak akan iltifat. Fokus lah begini kan. Tapi yang nggak baca teks, Mana di kamar? iltifat, makruhnya saudara, iltifat. Ya. Wal isyaratu biyadihi, dan memberi isyarat dengan tangannya. Tadi itu makruh juga memberi isyarat dengan tangan. Wal isyaratu biyadihi wa yukrahu al isyaratu biyadihi, memberikan isyarat dengan tangan. Tapi dijelaskan di Episode Karim ini boleh kalau hanya dengan musabbiha. Nih, itu pun lil hajat. Pada kondisi memang membutuhkan penekanan seperti ini saja. Itu pun hanya satu. Kalau tidak ada hajat, makruh mengangkat tangan. Saudara. Tidak. Ini satu. Wadaqahu darajal minbari. Nah, wadaqahu dan makruh. Daqqa apa namanya? Mengetuk-ngetuk. Ini. Jeruk. Apa tuh? Bentak. Ya, daqqa, menghentakkan kaki ya. Wadaqahu, dan makruh menghentakkan kakinya khatib darajal minbari, ke tangga mimbar. Kaki, menghentakkan kaki. Ya, kesehatan. Iya. Tapi ada loh ya, di beberapa tempat tuh. Tapi buat kaki hentakan. Apa? Tongkatnya. Tang, gitu aja. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajanya itu bilang, ini perbuatan yang tidak ada asalnya. Beliau kategorikan ini bid'ah. Ya, kalau ada khatib yang naik ke mimbar menghentakkan kaki atau menghentakkan tongkat. Allahu a'lam. Wa yaqra'u fil ula, dan membaca pada rakaat pertama al-jumu'ata, surat al-jumu'ah. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua al-munafiqin, surat al-munafiqun. Au fil ula, atau pada rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua al-ghasyiyah, surat al-ghasyiyah, jahran, dengan jahar.